Selamat jumpa kembali. Oke, kali ini saya akan membagikan 3 cara atau 3 metode untuk instalasi cheat Genshin Impact. Haha. Dan jangan lupa siapkan kopi hitam kupu-kupu. Haha. Agar kalian tidak pening saat melakukan instalasi cheat Genshin Impact. Karena bagi yang pengalaman pertama kali instalasi cheat Genshin Impact mungkin akan mengalami sedikit kesulitan dan perlu perjuangan. Namun jangan khawatir, karena jika kalian menyimak video dengan seksama dan melakukan dengan tata cara yang benar, memahami sebelum melakukan, maka kalian tidak akan pusing dan mungkin akan langsung berhasil. Oke, jadi ada beberapa cara untuk instalasi cheat Genshin Impact. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama menggunakan metode virtual phone, yang kedua menggunakan metode multiple atau paralel akun, dan yang terakhir tanpa menggunakan virtual ataupun multiple atau paralel akun. Untuk metode yang pertama dan yang kedua itu tidak memerlukan root, jadi support no root. Dan untuk cara yang terakhir, metode yang terakhir tanpa virtual maupun paralel maupun multiple itu memerlukan akses root. Dan dari ketiga metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi sebelum melakukan instalasi, pastikan terlebih dahulu kalian sudah memahami kelemahan dan juga kelebihan dari metode yang kalian gunakan. Oke, langsung saja masuk ke tutorial pertama, yaitu instalasi cheat Genshin Impact dengan metode virtual phone. Yang perlu kalian lakukan adalah saat akan menggunakan virtual phone, kalian pastikan terlebih dahulu virtual phone yang kalian gunakan cocok atau sesuai dengan versi Android milik kalian. Sangat banyak virtual phone yang bisa digunakan seperti VPhone Gaga, Vmos, F1VM, dan lain-lain. Oke, langkah kedua, pastikan sudah mengaktifkan mode pengembang. Pastikan juga kalian memiliki internal yang cukup, setidaknya 40 GB, karena jika menggunakan virtual phone kalian wajib impor filenya, bukan pindah. Oke, selanjutnya install virtual phone yang sudah dipilih, pastikan sudah diinstal, lalu buka virtual phone-nya. Langkah ketiga, setelah virtual phone kalian bisa dibuka, di sini kalian perlu mengizinkan semua perizinan yang dibutuhkan oleh virtual phone tersebut. Lalu kalian perlu install ROM pada virtual phone. Kalian tidak perlu bingung apa itu ROM, karena setiap virtual phone itu sudah menyediakan ROM yang bisa diinstal. Lalu setelah bisa masuk ke home atau ke launcher dari virtual phone-nya, kalian masuk ke muka pengaturan. Nah, di situ kalian aktifkan kerangka Google-nya. Tidak perlu bingung juga, karena sudah biasanya itu ada icon Google di situ, kalian aktifkan saja. Dan setelah itu kalian login dengan akun Google kalian di virtual phone-nya supaya kalian bisa akses Play Store. Oke, lanjut ke cara keempat. Setelah kalian mengaktifkan Google Tools-nya, kalian buka Play Store di virtual phone-nya. Ingat ya, sebelum mengaktifkan kerangka Google atau Google Tools, itu kalian tidak akan bisa membuka atau bahkan tidak bisa mendapatkan Play Store di virtual phone. Lalu setelah kalian masuk ke Play Store, kalian download Chat Archiver dan Discord atau Telegram. Jadi kalian bisa pilih Discord atau Telegram. Nah, setelah downloadnya selesai, kalian login ke Discord atau Telegramnya. Setelah semuanya selesai, di sini kalian tutup virtual phone-nya, close virtual phone. Lanjut langkah kelima. Di sini kalian setelah menutup virtual phone-nya, kalian siapkan aplikasi Genshin Impact-nya berupa file, bukan aplikasi yang diimpor setelah diinstal. Dan setelah itu kalian siapkan data-data Genshin Impact-nya yang akan diimpor ke virtual phone supaya tidak download data ulang. Namun jika kalian bersedia atau tidak keberatan download ulang, kalian tidak perlu siapkan data Genshin Impact-nya lagi. Oke, setelah itu kalian siapkan juga file aplikasi Ami Cheat-nya.
Oke, lanjut ke langkah keenam atau yang terakhir. Setelah data semua disiapkan, kalian buka virtual punya lalu impor semuanya ke virtual pun. Setelah itu aktifkan fitur super user atau visual root di virtual punya. Cara mengaktifkan sangat gampang, kalian cukup masuk ke pengaturan virtual punya saja, sudah ada di situ. Setelah itu kalian install aplikasi Genshin Impact dan Amicitia. Setelah Genshin Impact-nya berhasil diinstal, kalian buka dulu Genshin Impact-nya sampai di antar muka login saja, gak perlu sampai masuk ke Teyvat. Tujuannya adalah supaya direktori manajemen file dari Genshin Impact-nya muncul di manajemen file virtual pun. Lalu setelah itu kalian tutup Genshin Impact-nya dan pindahkan data Genshin Impact-nya ke direktori aslinya supaya tidak install ulang. Setelah semua data Genshin Impact-nya selesai dipindahkan, langkah berikutnya yaitu buka Discord atau Telegram-nya, dan kalian wajib join ke channel Discord atau Telegram Ami supaya bisa start cheat-nya. Dan setelah itu kalian start saja cheat Aminya lalu login ke Genshin Impact. Setelah itu kalian bisa menikmati semua fitur cheat dari Ami Cheat untuk membantu eksplorasi dan kehidupan kalian di Teyvat. Oke, untuk tata cara impor data atau cadangkan dan cara memindahkannya kalian lihat saja di video tersebut. Oke, lanjut ke metode kedua yaitu instalasi menggunakan multiple atau paralel akun. Langkah pertama untuk menggunakan metode instalasi multiple atau paralel akun. Di sini perlu kalian siapkan aplikasi multiple atau paralelnya terlebih dahulu yang support dengan versi Android kalian. Kalian juga bisa menentukan sendiri sesuai keinginan kalian. Rekomendasi dari saya yaitu multiple atau paralel space. Oke, setelah itu pastikan juga kalian memiliki Genshin Impact yang sudah terinstall di ponsel kalian. Setelah itu kalian juga wajib menyiapkan aplikasi pihak ketiga yang bisa mengelola file manajemen dari ponsel Android kalian. Langkah kedua di metode ini yaitu kalian perlu download dan install Amicitia. Lalu setelah itu kalian install Discord atau Telegram, bisa kalian pilih sesuai keinginan. Lalu setelah itu install multiple atau paralelnya. Setelah multiple atau paralel terinstall, kalian tambahkan Genshin Ami Discord atau Telenya ke multiple atau paralel tersebut. Lalu kalian login terlebih dahulu ke Discord atau Telegram di paralelnya. Lanjut, setelah login ke Discord atau Telegram di paralel akun, kalian buka Genshin Impact-nya terlebih dahulu di multiple atau paralelnya sampai ke antar muka login saja. Tujuannya agar nanti direktori file dari Genshin Impact multiple atau paralelnya muncul di direktori file Android. Setelah itu kalian tutup multiple atau paralelnya. Langkah ketiga atau yang terakhir dengan menggunakan metode multiple akun atau paralel akun, di sini kalian buka Z-Archiver. Pastikan Z-Archiver-nya sudah diizinkan mengelola file Android. Lalu cari direktori file multiple atau paralelnya. Setiap multiple atau paralel itu tempat filenya itu berbeda-beda, jadi kalian cari saja sampai ketemu. Setelah itu hapus data Genshin Impact multiple atau paralelnya. Lalu setelah itu pindahkan data Genshin Impact dari original phone. Data Genshin Impact yang original pun itu dipindahkan ke data Genshin Impact di multiple atau paralel akun. Nah, setelah itu kalian buka multiple atau paralel akunnya setelah pemindahan atau penyalinan datanya selesai dengan sukses. Lalu selanjutnya kalian buka Amicitia dan verifikasi Discord atau Telegram. Start Amicitia. Setelah itu kalian bisa membuka Genshin Impact dan nikmati seluruh fitur Keep Aminya. Untuk tata cara pemindahan filenya kalian bisa simak di video sebelumnya. Namun jika kalian tidak keberatan download data ulang, kalian tidak perlu pindah-pindah data, kalian bisa langsung saja download data ulang. Oke, lanjut ke metode instalasi yang ketiga tanpa menggunakan virtual dan tanpa multiple atau paralel.
Langkah pertama sekaligus langkah terakhir jika menggunakan metode tanpa virtual dan tanpa multiple maupun paralel. Di sini kalian cukup install AMI cheat-nya, lalu setelah itu verifikasi Discord atau Telegram, start AMI cheat, dan ya sudah. Gas nge-cheat di Genshin Impact. Namun di sini untuk metode yang terakhir ini kalian wajib menggunakan ponsel yang sudah di root. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode yang digunakan. Yang pertama, untuk kelebihan dari virtual pun bisa kalian baca sendiri. Jika saya baca satu-satu nanti videonya kepanjangan. Dan juga bisa saja masih ada kelebihan lainnya ya untuk virtual pun. Namun yang bisa saya sebutkan hanya yang di layar karena relatif yang sama semuanya di setiap device itu yang seperti yang ditampilkan. Lanjut kekurangan untuk virtual pun. Nah, untuk kekurangan di sini yang ditampilkan adalah menurut pengalaman saya, jadi belum tentu kalian mengalami kekurangan seperti yang ditampilkan di video. Oke, kalian baca saja. Di sini saya tidak baca satu persatu dan mungkin jika ada kekurangan yang lain bisa kalian tulis di komentar. Lanjut dari kelebihan multiple atau paralel akun. Di sini juga menurut pengalaman saya dan masih berkemungkinan memiliki kelebihan lain-lain. Oke, untuk kekurangan dari multiple atau paralel akun seperti di video yang ditampilkan. Namun sekali lagi ini menurut pengalaman saya pribadi dan bisa saja memiliki kekurangan lain-lain. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode root tidak perlu saya sebutkan ya karena banyak kelebihan dan juga banyak kekurangan. Kalian bisa pahami sendiri. Oke, untuk rekomendasi dari saya pribadi lebih baik kalian menggunakan parallel space ya karena parallel space tersebut sudah support semua versi Android dan di sini saya contohkan cara start dari AMI cheat. Seperti di video. Jadi kalian bisa menggunakan fitur auto start. Bisa kalian start langsung dari aplikasinya. Kalian setting di pojok kanan atas. Nah di sini, di dalam sini bisa kalian setting sesuai keinginan pengaturan dari AMI-nya. Ada auto start, auto Discord semuanya dan bisa langsung memainkan game dari dalam aplikasi AMI. Jadi supaya nggak bolak-balik. Oke, lanjut ke tata cara untuk update aplikasi AMI. Kalian cukup buka aplikasinya. Dan di sini saat diantar muka kalian pilih tool yang di bawah pojok bawah kiri. Situ kalian tekan. Nah di sini kalian data update itu kalian start. Tunggu saja sampai selesai. Oke, setelah selesai di sini kita lihat AMI-nya sudah versi 50. Dan bagi kalian yang ingin menggunakan parallel space namun tidak paham atau tidak tahu tempat directory file-nya, file dari paralelnya, kalian bisa buka Z-Archiver, lalu ke Android, lalu kalian pilih data. Setelah di data, kalian scroll ke bawah sampai ketemu ikon gambar parallel space. Kalian pilih yang 64, lalu kalian pilih parallel.intel, lalu 0 seperti di video. Setelah itu kalian akan ketemu com.mihoyo.Genshin Impact. Nah disitulah tempat directory file dari Genshin Impact yang di parallel space. Bisa kalian lihat di video saja. Oke, lanjut untuk link downloadnya dan tata cara downloadnya. Kalian bisa gabung saja ke channel Telegram. Karena jika linknya ditaruh di kolom komentar, linknya sering error dan membutuhkan perbaikan. Untuk linknya memang masih banyak iklan karena saya pribadi belum memiliki cloud atau hosting pribadi. Jadi ya doakan saja segera memiliki hosting sendiri agar tidak perlu iklan-iklan.
Oke, saya rasa cukup sekian untuk saat ini. Semoga membantu. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Hehehe.